Kita masuk dalam doa. Saatnya tiba ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Konsentrasikan pikiran kamu. Berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk disempurnakan. Karena kami percaya hanya firman Tuhan yang merubah hidup kami. Karena firman Tuhan yang berkuasa merubah cara berpikir kami. Merubah apapun keinginan kami. Sehingga kami diubah menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara, bulan ini adalah bulan doa. Jadi setiap minggu kita akan mendengar tentang doa. Karena begitu pentingnya doa. Sehingga khusus untuk bulan ini kita semua berbicara tentang doa. Ya, tema hari ini adalah yang tidak kelihatan bukan yang kelihatan. Ya, yang tidak kelihatan dan bukan yang kelihatan. Ya. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Ya. 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus berkata, kita memperhatikan bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Apa artinya itu? Hari ini kita akan mendengar, saudara. Saudara, hampir setiap hari saya jogging. Jogging itu jalan pagi, saudara. Meskipun sebenarnya nggak terlalu jauh, paling-paling ya 3 kilometer lah, 2,5 kilometer. Tapi sebelumnya, saya harus sehat dulu dong. Saya makan 1 telur setengah matang. Persiapannya ya sebelum jalan. Dan segelas kopi susu. Ya, supaya susu. Teman saya berkata, susu yang ditambah kopi, Lukas, bukan kopi yang ditambah susu. Bingung saya, apa bedanya susu ditambah kopi, bukan kopi yang ditambah susu. Kan sama aja. Oh, lama-lama saya ngerti. Maksudnya yang dominannya adalah susu. Yang terpenting adalah susunya. Artinya kopinya sih cukup 2 sendok teh saja. 2 sendok teh saja. Sebagai penyedap rasa. Ya, itu artinya saudara. Ingat katanya ya. Bukan kopi yang ditambah susu. Tapi susu yang ditambah kopi. Saya memang sudah tua, saudara, tapi tetap ingin sehat. Dan jogging itu baik untuk kesehatan tubuh jasmani saya. Tapi kalau saya renungkan, saudara, doa lebih baik lagi, saudara. Lebih baik lagi, karena untuk kesehatan rohani saya. Kalau saya jogging, orang bisa lihat saya jogging. Tapi kalau saya berdoa, siapa yang bisa melihat saya berdoa? Karena nggak mungkin di tengah jalan saya tiba-tiba berdoa, saudara. Kalau saya berdoa, pasti di dalam kamar. Kalau saya berdoa, pasti yang tahu adalah saya dan Tuhan. Tapi kalau saya jogging, banyak tetangga saya tahu. Ya, mana yang lebih penting? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Dalam berdoa itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagi saya rohani itu lebih penting daripada jasmani. Karena yang jasmani itu sementara, saudara. Yaitu sementara saya hidup di dunia. Tapi yang rohani itu kekal. Sampai nanti saya hidup kekal di sorga. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 18 secara lengkap. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan, itulah yang kekal. Itu yang kekal. Bahkan di ayat sebelumnya Rasul Paulus berkata di ayat 17, artinya sebelum 18 kan 17. Saudara. Ya, dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saya berkata, penderitaan ringan itu, siapa bilang penderitaan ringan, saudara? Menurut saudara di antara para rasul, rasul siapa yang paling hidupnya paling menderita? Paulus, saudara. Tapi Paulus berkata, di dunia, penderitaan yang ringan itu. Ya, meningkat yang ringan itu. Dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal, saudara. Yang akan diterima atau yang akan dialami Paulus, maka penderitaan yang dialami di dunia itu penderitaan yang tidak ada artinya, saudara. Penderitaan yang ringan sekali, nggak ada artinya, saudara. Begitu kita ngelihat, kita akan pulang ke sorga. Maka penderitaan di dunia itu hal yang ringan sekali. Mengapa kita penting? Ingat, rumah kita bukan di dunia, saudara. Kita bukan pengen betah di dunia, tidak. Rumah kita adalah rumah Bapa di sorga. Ayat ini mengajarkan bahwa fokus orang percaya seharusnya bukan pada hal-hal duniawi yang bersifat sementara, tapi pada hal-hal rohani yang abadi, yang kekal. Dibandingkan dengan kekekalan, saudara. Hidup kita di dunia sementara itu seperti setetes air dibandingkan dengan samudra atau lautan. Tidak ada artinya, saudara. Lamanya kita hidup di dunia itu seperti setetes air dibandingkan dengan samudra. Dan saudara tahu, orang yang paling dipuji oleh Yesus adalah orang yang bagaimana, saudara? Orang yang bagaimana? Orang itu, saudara, pakaiannya sangat sederhana, ya, pakaian sangat sederhana. Dari bulu onta, makanannya juga sederhana, belalang dan madu hutan. Dan matinya, saudara, kepalanya dipancung. Dalam Matius 11 ayat 11a, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Gak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan apa yang ia khotbahkan, saudara? Khotbahnya tentang berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ia tidak pernah bicara tentang hal jasmani, saudara. Ia hanya bicara tentang hal rohani. Dan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kembali lagi, saudara, kepada kebiasaan saya yang senang jogging, saudara. Kalau jogging menjaga kesehatan jasmani saya, tapi doa menjaga kesehatan rohani saya. Doa menjaga relasi kita dengan Tuhan. Doa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Persis seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Ranting analah kita orang percaya. Dan pokok anggur adalah Yesus Kristus. Tanpa ranting melekat kepada pokok anggur, ranting itu akan kering dan mati, saudara. Boro-boro mau berbuah, saudara. Kalau dia lepas dari pokok anggur, maka dia pasti mati. Akan kering dan mati. Tidak ada gunanya lagi ranting kering. Selain buat apa, saudara? Digunakan sebagai kayu bakar. Enggak ada gunanya lagi, saudara. Berdoa juga artinya kita melekat kepada Tuhan atau bergantung kepada Tuhan.
Jadi bukan kalau ada masalah kita berdoa, tapi kalau tidak ada masalah pun kita tetap berdoa. Sehingga ada istilah, doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan henti-hentinya, tidak akan putus-putusnya berdoa dalam situasi bagaimanapun juga. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan problem, dia tetap berdoa. Kadang-kadang jujur saudara, saya juga suka malas berdoa. Tapi herannya saudara, herannya, seperti saya tidak ada waktu berdoa. Tapi herannya, untuk hal-hal yang lain selalu ada waktu tuh. Saya mulai perhatikan, heran saya, untuk doa nggak ada waktu, tapi untuk yang lain selalu ada waktu. Waktu untuk hobi lah, waktu untuk hangout lah, ngobrol-ngobrol di kafe lah, selalu ada waktu. Saudara. Hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Sebenarnya kita harus lawan, kita harus sadar, kita harus tangking godaan itu. Karena dibandingkan dengan berdoa, hal-hal lain menjadi sedikit saja gunanya. Ya, kita ngomong tentang berdoa. Sebenarnya apa yang kita lakukan pada waktu kita berdoa? Doa bukan untuk minta, minta, dan minta, saudara. Tapi sebenarnya untuk menjaga hubungan kita dengan, menjaga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan, lebih dalam lagi. Lebih mengenal lagi apa kehendaknya. Karena kehendak Tuhan itulah yang sempurna. Itulah yang terbaik dan yang terpenting bagi kita. Itulah sebabnya setelah kita meminta sesuatu, selalu saya katakan, biar bagaimanapun juga Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Karena kehendak-Ku seringkali buat keegoisan saya. Karena kehendak-Ku adalah untuk segala sesuatu anak cucu saya dilindungi. Saudara. Seharusnya kerinduan orang percaya adalah menjadikan kehendak Tuhan merupakan kehendak kita juga. Itulah kerinduan kita. Biar kehendak Tuhan adalah itu juga kehendak kita. Kehendak kita. Saudara. Dulu saya pernah berpikir, buat apa saya berdoa? Bukankah sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya akan minta. Jadi buat apa kita berdoa? Karena sebelum berdoa juga Tuhan sudah tahu. Dalam Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Seperti apa mereka tuh? Kalau doanya bertele-tele, panjang lebar. Nah itu ya. Supaya karena dia pikir kalau doanya makin panjang makin didengar Tuhan. Enggak gitu saudara. Malah Tuhan udah dikatakan, Tuhan udah tahu sebelum kamu berdoa. Kenapa kamu bertele-tele? Karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu berdoa, sebelum kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan sudah tahu apa yang kamu minta. Sekali lagi, kita berdoa bukan hanya kalau kita ada kebutuhan atau ada sesuatu yang kita perlukan. Sehingga setiap kita berdoa, yang kita doakan, minta inilah, minta itulah. Kalau saya berpikir itu saudara, janganlah kita berdoa dengan mental pengemis. Pengemis kan kerjanya minta. Minta terus, minta terus, minta terus. Bayangkan kalau seorang anak datang kepada saudara, yaitu papahnya, saudara. Hanya untuk minta ini, minta itu, minta lagi. Tapi tidak pernah dia berkata, tidak pernah dia curhat kepada saudara. Tidak pernah ngobrol dengan saudara. Tidak pernah minta nasihat atau minta pertimbangan kepada papahnya. Datang hanya untuk minta duit. Artinya apa saudara? Kita menghadap Bapa kita. Kita menghadap Bapa di dunia. Bapa di sorga.
dianggap bahwa Allah itu adalah ATM kita. Didatangi ketika anak kita butuh duit. Saudara pasti sebagai papa kecewa kalau dia datang kepada kita selalu soal yang dibutuhkannya. Mengapa kita harus menjaga relasi kita? Mengapa kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat doa? Karena pertama, menurut saya, Tuhan adalah papa kita. Itu. Tuhan adalah papa kita, Bapa kita di surga. Papa kita yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Seharusnya lah kita merasa tenang. Seharusnya lah kita merasa tentram bersama dengan orang tua kita. Papa atau mama kita. Kita bisa bercerita apa saja, saudara. Bukan hanya minta. Saudara. Saya pernah melihat seorang anak kecil yang terus-terusan menangis di mall karena berpisah dengan ibunya. Terpisah dengan ibunya. Bagian security dengan memakai pengeras suara segera memberikan pengumuman. Seorang anak berumur 5 tahun berbaju kotak-kotak biru muda dan bercelana pendek biru tua terus-menerus menangis dan manggil-manggil mamah-mamahnya. Itulah sebabnya kami menunggu ibunya segera datang di ruang security. Tidak lama kemudian, seorang ibu berlari-lari ke ruang security. Dan terdengar teriakan si anak, "Mama, mama," sambil menangis. Tapi saudara, tak lama kemudian, si anak tertidur di pelukan mamahnya. Mengapa saudara? Karena anaknya merasa aman. Bersama-sama kembali dengan mamanya. Demikian juga kita. Kita merasa tentram pada waktu kita berdoa kepada Bapa kita di sorga. Bukan persoalan kita bagaimanapun juga, entah atau sudah tertolong atau apapun. Tapi begitu kita berdoa kepada Bapa di sorga, langsung seperti anak kecil itu, dia merasa aman bersama orang tuanya. Demikian juga dengan kita. Setelah kita curhat dalam doa kepada Papa kita yang ada di surga, seharusnya hati kita pun menjadi tenang. Karena kita telah curhat segala masalah kita. Dan kita percaya Papa kita di surga sedang memproses pertolongan yang terbaik bagi kita. Ya, nomor 1 saudara. Pada waktu kita berdoa kepada Bapa, hati kita tenang. Karena Bapa kita pasti menolong kita. Dan Bapa kita pasti mampu menolong kita. Itu yang membuat kita tenang. Pertolongan memang belum datang. Tapi sebenarnya kita aman. Persis seperti anak kecil itu. Pada waktu dia ketemu mamahnya, dia nangis. Tapi setelah itu tertidur sama mamahnya. Aku tenang, semua problemku aku sudah beritahu kepada Bapa di surga. Dulu saya pernah berpikir, karena Tuhan tahu segala-galanya, maka saya tidak perlu berdoa. Udah tahu kok dia. Tapi sekarang saya berubah. Justru karena Tuhan tahu segalanya, saya harus berdoa. Saya harus dekat kepadanya. Karena saya butuh nasihatnya, saya butuh bimbingannya, karena dia tahu segalanya. Bukankah yang paling tahu diri kita adalah kita sendiri? Apakah begitu saudara? Tidak saudara. Kita sering tidak tahu saudara apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhanlah yang paling tahu kebutuhan diri kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita. Dialah yang paling tahu segala tentang kita. Dia tahu kelemahan kita, dia tahu kekhawatiran kita, dia tahu ketidaksabaran saya, dia tahu. Ya. Dan juga Tuhan tahu semua manusia atau setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Tuhan begitu sabar, dia tahu kita semua sudah jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Yesus mati menggantikan kita. Karena dengan usaha kita sendiri tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kita semua butuh
pertolongannya. Bukankah Yohanes 3 ayat 16, bukan saja kita tahu, tapi banyak yang hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dirinya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Atau dengan lain kata, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang kita lakukan untuk kita selamat? Enggak ada, saudara. Apa saudara percaya kepada Yesus? Kalau saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan selamat. Bahkan kita pun sering salah dengan apa yang kita pikir. Itu adalah kebutuhan utama kita. Ternyata kebutuhan saya. Bukan itu, saudara. Sering saya pikir itu kebutuhan saya. Tetapi sebenarnya kebutuhan saya adalah kesabaran, saudara. Dan iman. Kesabaran. Buat Tuhan sudah berjanji. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dilakukannya. Tapi kapan dilakukannya saya tidak tahu. Oleh karena itu beri saya kesabaran. Dan iman kita. Persis seperti waktu Abraham menantikan janji Tuhan. Abraham tetap sabar dan beriman. Menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pegang janji Tuhan. Meskipun menurut logika manusia, tidak mungkinlah janji Tuhan itu bisa terjadi. Abraham sudah berumur 100 tahun dan sudah mati pucuk. Sarah sudah 90 tahun dan sudah mati haid. Tapi kepada janji Tuhan, Abraham tidak pernah ragu. Dan sesuai dengan imannya, Sarah istrinya mengandung dan melahirkan bayi yang dinamakan Ishak. Pada waktu apa? Istrinya Sarah umur 90 tahun. Kan gak mungkin. Tapi Abraham bilang, tapi Tuhan sudah berjanji. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, gak mungkin dia ingkar. Gak mungkin, saudara. Jadi menantikan, kita harus sabar menantikan janji Tuhan. Karena pasti terjadi. Kata orang gak mungkin. Tapi karena Tuhan yang janji, segala sesuatu itu mungkin. Ya, pada waktu umur mereka sudah tidak memungkinkan lagi untuk memiliki anak. Justru mereka dikarunia anak-anak. Jadi saya pikir kebutuhan saya yang utama. Kalau saya mendengar tentang janji Tuhan, Tuhan beri kepada saya kesabaran. Orang lain boleh bilang mungkin, gak mungkin lagi, gak mungkin lagi. Beri kesabaran. Saya akan pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Dan tambahkan iman saya. Supaya percaya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sering kita suka salah, saudara. Ingat, saudara, pada waktu kita berdoa, itu bukan untuk mengubah Tuhan. Yang Tuhannya jadinya marah, sekarang jadi baik. Bukan, saudara. Doa itu bukan mengubah Tuhan. Tuhan itu sudah tahu segalanya, sudah sempurna. Tapi justru doa itu untuk mengubah siapa? Ubah diri kita, saudara. Mengapa kita berdoa? Itu bukan untuk mengubah Tuhan, tapi untuk mengubah diri kita. Sehingga segala kehendak kita dibuat sesuai dengan kehendaknya. Tuhan mengubah kita, bukan mengubah Tuhan. Saudara. Mengubah diri kita. Diri yang tidak sempurna supaya kehendak kita selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, saudara, sering kita pikir pada waktu kita berdoa, kita ingin mengubah Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan sudah sempurna. Jadi doa itu untuk mengubah siapa, saudara? Mengubah diri kita. Makanya saya berkata, hati-hati. Jangan menafsirkan ayat firman Tuhan. Cari ayat pendukungnya, saudara. Cari juga ayat-ayat mungkin yang sepertinya menentangnya. Sehingga kita tidak salah menafsirkannya.
Makanya saya dengar sering hamba Tuhan berkata, jangan asal comot ayat. Saudara. Misalnya, bukankah dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Oh kalau gitu aku bisa minta apa aja, dan Tuhan pasti melakukannya, akan mengabulkannya. Memang benar saudara. Tapi artinya enggak begitu saudara. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara. Karena kalau tidak menurut kehendaknya dan Tuhan kabulkan, apa yang terjadi pada kita? Cilakalah kita. Ya, seperti anak kecil gitu, minta gunting lah, minta pisau. Kalau orang tuanya mengabulkan, karena orang tuanya mengasihi, dia tidak mengabulkan anak kecil untuk main pisau. Betul tidak? Allah selalu baik. Rancangannya selalu baik. Bahkan dengan menolak permohonan kita, itu karena dia baik. Oleh karena perhatikan saudara, berbeda dengan ayat ini saudara. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau ya, dikasih syarat, kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, artinya apabila kehendak kita sesuai atau selaras dengan kehendak Tuhan, atau dengan kata lain, apapun merupakan kehendak Tuhan, itu juga merupakan kehendak kita. Maka minta apapun, pasti kamu dapat. Ya, kehendak kita. Sehingga apapun yang kamu minta kepadaku dalam namaku, seperti ayat tadi, aku akan melakukannya. Karena apa? Karena firmanmu ada dalam Tuhan. Kehendakmu ada dalam kehendakku. Dan salah satu tujuan dari doa adalah menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam doa, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semestinya itulah kerinduan kita. Jadikan Tuhan kehendakmu adalah kehendak aku juga. Jadi tujuan doa kita itu merubah diri kita sekali lagi. Doa itu kan merubah Tuhan. Saudara. Doa itu merubah diri kita. Bukan merubah Tuhan agar selaras dengan kehendak Tuhan. Saya akhiri doa ini saudara. Saya akhiri khotbah ini dengan sebuah kisah. Ada seorang anak perempuan, kita sebut aja bernama Maya. Umurnya 9 tahun. Umur 9 tahun kira-kira kelas berapa saudara? Saya tanya ke Maria kira-kira kelas 3, kelas 4 lah. Ya, masih kecil saudara. Nah, Maya itu berlibur ke Beijing di China. Dia berlibur ke Peking, zaman dulu namanya Peking saudara. Beijing di Tiongkok beserta ayah, ibu dan adiknya. Itulah perjalanan pertamanya ke Tiongkok. Mereka sendiri warga negara Amerika. Chinese, tapi warga negara Amerika. Setiba di hotel, adik laki-lakinya sakit. Tubuhnya panas. Karena pada waktu itu setelah tiba di Tiongkok, mereka belum makan. Ibunya yang merawat adiknya berkata kepadaku, kata Maya, dia berkata kepada aku sebagai cicinya daripada adiknya. Kamu pergi ke seberang hotel ini. Di sana ada restoran yang terkenal yang jual sop pangsit. Sop pangsit dan bapau, kata dia. Kamu beli bapau buat kita semua. Dan kamu beli juga sop pangsit plus bubur buat adikmu yang sakit. Saya tahu bahwa kita semua tidak bisa bahasa Mandarin. Oleh karena itu, kamu nyebrang, kasih kertas ini,
kepada petugas restoran dan kasih juga ini uangnya. Kertas ini ditulis pakai tulisan Mandarin. Mama akan sering lihat di jendela. Karena mama tahu kamu sebenarnya takut untuk ke seberang. Karena nggak tahu bahasanya. Saudara. Mama akan sering lihat ke jendela di lantai 3 ini. Bukankah kita tinggal di lantai 3? Untuk memperhatikan kamu. Jadi jangan takut. Ibunya tahu dia masih kecil. Dia pasti takut. Restorannya ternyata sibuk sekali. Ramai dengan pembeli. Sehingga si Maya mulai merasa takut. Saudara. Akhirnya dia putuskan. Lebih baik aku keluar dari restoran. Dan balik kembali ke hotel. Biar aku saja yang menjaga adikku yang sakit. Daripada beli sop pangsit ini. Wah pusing. Takut aku. Gak ada satu kata pun yang aku mengerti. Kemudian aku keluar. Kemudian si Maya itu keluar. Dan pada waktu keluar. Dia lihat ke atas. Dan dia melihat ke jendela. Rupanya ibunya melihat aku dari jendela. Sedang berdiri di depan restoran. Dan ibunya nunjukkan 2 jempol. Hebat, kamu hebat. Nggak tahu dia pengen pulang, saudara. Pikir ibunya dia hebat. Gini. Cuma ya lihat, si mama salah sangka. Ya. Tapi setelah melihat mamahnya, aku kembali lagi ke restoran. Aku tidak mau mengecewakan ibuku. Dia dengar di sekolah minggu. Bukankah ibuku adalah wakil Tuhan di dunia? Aku mengumpulkan keberanianku. Sambil nangis, saudara. Sebenarnya udah pengen pulang. Aku berdoa, tolong aku Tuhan. Bukankah engkau selalu menyertai orang yang percaya? Aku ingat kata-kata guru sekolah mingguku. Dalam Ibrani 13 ayat 15b, saudara. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pada waktu dia takut, dia tahu Allah menyertai dia. Aku pun berikan kertas itu dengan penuh keberanian kepada salah satu petugas restoran itu. Dan juga uangnya. Karena aku tidak bisa bahasa Mandarin. Cuma aku kasih. Si petugas berkata, berapa bapau yang kami butuhkan? Pakai bahasa Tarsan. Ya karena si ini juga gak bisa ngomong Inggris. Pakai bahasa Tarsan. Waduh, aku lupa ibuku butuh berapa bapau ya katanya. Tapi kemudian ingat, ibuku mendengarkan, jangan lupa ya bapau. Gini-gini. Oh 6, saudara. Maka dia bukan menjawab berapa, langsung ke si petugas. Kayak mamanya, saudara. 6. Aku menunjukkan 6 jari. Dan si petugas pun tersenyum manggut-manggut. Aku pulang ke hotel dengan membawa bubur plus sop pangsit dan juga 6 bapau. Mamahku memeluk aku. Dia begitu bangga katanya. Anak masih kecil tapi dia berani. Ya. Kamu sudah gede, malah dia bilang begitu. Sudah berani, mama bangga sama kamu. Sejak itu aku tidak meragukan lagi kuasa doa. Setiap aku takut, aku berdoa. Kalau aku butuh pertolongan, aku akan berdoa kepada Bapa di sorga. Kemudian beberapa hari kemudian, aku menulis peristiwa ini di buku harianku atau di diaryku. Dia tulis apa? 3 reasons why I pray, katanya. 3 reasons why I pray. Alasan mengapa kamu berdoa. Pertama, dia tulis di situ. Berdasarkan pengalaman dia. Karena berdoa mengingatkan aku, Tuhan Yesus selalu menyertaiku. Doa memberikan aku keberanian dan ketenangan. Dia bilang, kalau kamu takut, berdoalah. Dan keberanian itu akan timbul pada kamu. Betul, sampai nangis saudara. Sebenarnya dia nggak mau. Tapi dia tahu. Setiap dia ingat berdoa.
Dan Tuhan memberi keberanian kepada dia. Itulah, kata dia, salah satu manfaat doa. Memberi keberanian kepada dia. Yang kedua, karena berdoa aku melakukan perintahmu. Melakukan perintah Tuhan. Karena dia ingat guru suaminya berkata, bukankah ibuku adalah wakil Tuhan di bumi? Jadi aku akan mentaatinya, melakukan perintahnya. Meskipun aku tidak dapat ngomong Mandarin. Lihat. Timbul keberanian, saudara. Ya. Dan dia bisa melakukan perintah Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Karena bagi dia, perintah orang tuanya adalah wakil daripada Tuhan. Dia lakukan itu semua. Karena berdoa, aku melakukan perintahmu. Itulah manfaat kedua. Yang ketiga katanya, karena berdoa mengingatkan aku, Bapakku di sorga akan selalu menjagaku, yang selalu siap menolongku, yang memberikan kepadaku ketenangan dan damai sejahtera. Kenapa aku sampai kayak gitu? Karena doa katanya. Jadi 3 alasan mengapa aku berdoa. Betapa pentingnya aku berdoa. Mamahku pikir aku sudah gede, aku sudah berani. Enggak. Karena aku berdoa, maka aku melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Segala ketakutanku, segala kegentaranku diganti. Karena apa? Karena aku berdoa kepada Bapa di sorga. Lihat saudara, anak 9 tahun juga tahu betapa doa itu memberi kekuatan kepada kita. Betapa berdoa itu membuat kita melakukan kehendaknya. Betapa doa itu membuat dia bisa menyelesaikan apa yang diperintah oleh ibunya. Betapa pentingnya doa, saudara. Yang tidak kelihatan oleh orang. Pada waktu kita berdoa, pada waktu anak itu berdoa, tidak ada seorang pun yang tahu, saudara. Tidak seperti waktu saya jogging, saudara. Tapi justru yang tidak kelihatan itu yang memberi kekuatan kepada dia. Amin, saudara. Saya harus sabar. Biarlah hari ini juga kami belajar dari anak kecil itu. Kami suka menganggap enteng itu doa. Doa itu yang membuat kami menjadi tenang. Doa itu membuat kami sanggup melakukan firman Tuhan. Doa itu sehingga kami bisa melakukan apa yang kami sebelumnya merasa takut. Oleh karena ingatkan kami, doa itu merubah diri kami. Doa tidak merubah Tuhan. Tapi lewat doa, Tuhan yang merubah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menteraikan ya Tuhan, firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami menjadi hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Dan sekarang saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.